Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad menginstruksikan kadernya untuk tetap tenang dan tidak reaktif dalam menanggapi serangan kampanye negatif yang dialamatkan kepada sosok Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Setelah sebelumnya, budayawan Butet Kartarejasa membawakan puisi yang menyindir calon presiden hobi menculik pada puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kini beredar video 5 orang muda-mudi di sebuah mal mengenakan buasa hitam-hitam, di mana pada kaos bagian belakang yang mereka kenakan ada tulisan, "Orang baik tidak pilih penculik." Saya mendapatkan forward dari kader di sebuah mal, sekelompok anak muda memakai kaos, "Orang baik tidak pilih penculik." Ini kader menyatakan bahwa ini adalah kampanye negatif yang dilakukan untuk calon presiden kita, kata Sufmi Dasko Ahmad kepada wartawan, Minggu, 16 Juli 2023. Dasko mengimbau kepada kader Gerindra untuk tidak reaktif menanggapi video tersebut. Dasko menyebut Gerindra harus fokus menyampaikan program partai maupun Prabowo. Saya mengimbau kepada semua kader untuk tidak reaktif apalagi membabi buta. Kita tetap mengedepankan program-program dari partai dan calon presiden kita. Kita jangan ikut gerusa-gerusu karena lawan sedang panik saat ini karena elektabilitas partai dan calon presiden kita itu terus naik, katanya. Saya sampaikan kepada semua kader sekali lagi kita jangan gerusa-gerusu apalagi kemudian kita melakukan hal yang reaktif berlebihan. Kita maklumi lawan lagi panik karena sudah hampir ketinggalan jauh, tegasnya. Sekadar informasi, stigma Prabowo sebagai penculik sebenarnya bersumber dari dokumen rahasia Kedutaan Besar AS yang tersebar ke publik yang mengungkapkan bahwa mantan Komandan Jenderal Korps Pasukan Khusus, Kopassus, Prabowo Subianto terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi di era 1998. Itu didasarkan sumber mahasiswa. Hal itu tercantum dalam dokumen yang dirilis oleh National Security Archive, The George Washington University, tertanggal 7 Mei 1998. Dokumen itu berisi percakapan antara staf politik Kedubes AS dengan seorang pemimpin organisasi mahasiswa, yang membahas soal hilangnya sejumlah aktivis di penghujung masa jabatan Presiden Soeharto. Seorang pemimpin organisasi mahasiswa mengatakan kepada staf politik bahwa dia mendapat informasi dari seorang sumber Kopassus bahwa hilangnya para aktivis dilakukan oleh Grup 4 Kopassus di bawah Komando Cairawan, ungkap dokumen tersebut. Dia berkata bahwa sumbernya ini bukan bagian Grup 4, mengatakan ada konflik di antara divisi-divisi di Kopassus, dan bahwa Grup 4 secara efektif masih di bawah kendali Prabowo. Hilangnya para aktivis diperintahkan oleh Prabowo yang mengikuti perintah Presiden Soeharto, dokumen itu menyatakan. Dikatakan pula bahwa para aktivis yang menghilang itu kemungkinan ditahan dan disiksa di fasilitas Kopassus di sebuah daerah antara Bogor dan Jakarta. Fasilitas itu dipercaya merupakan markas selama unit 81 anti-teror Kopassus, saat ini terkenal dengan nama Detasemen Khusus 81 Penanggulangan Teror atau Gultor. Hal itu didasarkan kesaksian korban kepada komisi, baik secara terbuka maupun rahasia, bahwa para korban mendengar panggilan terompet militer dengan gambaran kondisi geografis yang mengarah ke markas tim 81. Pihak Gerindra dan Prabowo sendiri berulang kali membantah kebenaran dokumen tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memberi penjelasan untuk membalas isu yang kerap menyerang Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setiap menjelang Pilpres, yakni mengenai penculikan aktivis pada 1998 silam. Fadli menegaskan, Prabowo tidak terlibat dalam aksi penculikan para aktivis 98 tersebut. Dia menyebut jawabannya itu juga sudah sesuai dengan hasil persidangan. Hal tersebut Fadli sampaikan dalam program Gaspol yang ditayangkan oleh akun YouTube Kompas.com pada Rabu, 3 Mei 2023, malam. Itu saya kira sudah diklarifikasi, dan sudah berkali-kali, jadi tidak ada. Semuanya sudah ada proses pengadilan dan sebagainya. Jadi sudah selesai. Ya, tidak menunjukkan keterlibatan Prabowo, ujar Fadli. Fadli memaparkan, sebenarnya pada awalnya kejadian itu tidak disebut sebagai penculikan, tetapi penangkapan. Sebab, ada sejumlah aktivis yang diduga membuat bom di Rusun Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Bom itu meledak pada 18 Januari 1998.
Tim Mawar pun bergerak menyusun rencana penangkapan terhadap sejumlah aktivis yang diduga terlibat dalam bom yang meledak secara tidak sengaja itu. Adapun 9 aktivis ditangkap oleh tim Mawar terkait bom tersebut. Namun, 9 aktivis itu dikembalikan. Sementara itu, ada 13 aktivis lain yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ada dari informasi yang di rumah susun di Tanah Tinggi itu, kemudian orang-orang itu ditangkap. Kira-kira gitu, jelasnya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.